berikan ketika kepada jemaat di Korintus, juga kepada kakak berdua, untuk terapkan kasih itu dalam kehidupan. Kemudian kasih tidak sombong, dia tidak memegahkan diri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika ada yang lebih, ada yang misalnya punya penghasilan yang lebih besar dari satu dengan yang lain, maka mulai menyombongkan diri, kemudian mulai mencari kebencian di diri sendiri. Sombong karena dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian mulai merendahkan pasangan. Paulus mengingatkan, dalam kehidupan keluarga, jika ingin mendapatkan damai, maka taruhlah kasih dalam kehidupan keluarga. Kemudian Paulus juga ingatkan bahwa kasih itu dia mendewasakan. Waktu belum menikah, mungkin dua orang masih dengan prinsipnya masing-masing, masih dengan egonya masing-masing, tetapi ketika sudah disatukan, maka ingatlah bahwa kedua orang dipersatukan untuk saling menopang, saling mendukung dalam keluarga. Karena itulah tujuan kenapa dua orang dipersatukan dalam satu keluarga, sehingga ketika satu kurang, yang satu melengkapi, yang satu mendukung, menopang, sehingga keluarga itu ada damai sejahtera di dalamnya. Paulus katakan juga bahwa kasih itu dia tidak mudah marah, dia mudah memaafkan. Dalam kehidupan keluarga, sudah saya katakan tadi bahwa pasti kita semua juga pernah merasakan akan ada berbagai persoalan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita taruh kasih itu dalam kehidupan kita, maka masalah sebesar apapun kita akan duduk bicara sama-sama dengan hikmat Tuhan, bukan mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kemudian mulai menendang dan tidak mau memaafkan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu akan ada berbagai kesalahan, kekurangan, kelemahan, saling melengkapi, duduk dan bicarakan dengan baik-baik dan pakai hikmat Tuhan untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Karena itu, teman-teman saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih itu dia menutupi segala sesuatu. Saya katakan tadi bahwa yang satu kurang, yang satu melengkapi, sehingga bisa menjadi keluarga yang ada damai sejahtera di dalam, karena saling menopang dan saling mendukung. Ketika nanti dalam perjalanan hidup rumah tangga kakak berdua, nantinya ada kelemahan keterbatasan yang kakak sendiri temui dalam kakak dan begitu sebaliknya, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga keluarga yang dibangun ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semua yang dilakukan tidak akan sia-sia dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk memberkati keluarga. Akhirnya dalam renungan kita dalam pertama Korintus ayat yang pasalnya ke-13 ini, yang mengingatkan kita bahwa panggilan kita dalam hidup ini adalah untuk saling mengasihi sesama. Dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk terapkan kasih itu dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kakak berdua berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, ada pada saksi orang tua dan keluarga yang menyaksikan, nanti sebentar dan berkomitmen di hadapan Tuhan untuk dipersatukan, maka kakak berdua tidak saja berjanji kepada semua yang ada di sini, tapi berjanji kepada Tuhan. Karena itu janji yang telah dibuat, komitmen yang telah dibuat, pegang itu sebagai satu prinsip, satu komitmen yang terus dilibatkan Tuhan untuk menuntun menyertai rumah tangga. Pertama Korintus pasal 13 ini yang mengingatkan kita bahwa kasih adalah yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, karena itu adalah karakter kita sebagai orang-orang yang beriman. Di mana kita berada, kita mau mencerminkan karakter Kristus itu. Karena itu untuk kakak berdua, selamat melalui bahtera rumah tangga baru, selamat untuk memasuki kehidupan keluarga Kristen yang baru, terus libatkan Tuhan, terus meneguhkan iman di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, dan terapkan kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan itu dalam kehidupan